Juri yang terhormat dan tim oposisi yang kami hargai, di status quo penerimaan mahasiswa baru lebih menekankan pada kemampuan akademis siswa daripada memperhatikan talenta yang dimiliki siswa itu sendiri. Hal ini dibuktikan dengan adanya jalur SNMPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri, yang mana SNMPTN berdasarkan nilai rapor akademis dan SBMPTN juga jalur mandiri yang berupa tes tulis akademis mengenai pelajaran yang telah siswa dapatkan saat menempuh pendidikan SMA. Ketiga jalur tersebut tidak selalu berkesinambungan dengan talenta bawaan siswa, yang mana mereka hanya akan memprioritaskan akademis mereka dibandingkan mengasah bakat yang telah mereka dapatkan sejak lahir. Hal ini dibuktikan dengan banyak kasus siswa yang hanya mengikuti jalur pendidikan wajib saja tanpa mengetahui apa saja talenta bakat yang secara alami mereka miliki, sehingga mereka kehilangan arah saat akan menentukan jurusan apa yang akan mereka pilih di universitas nanti, Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu, sebagai tim afirmasi, pendirian kami dalam debat kali ini adalah kita akan melakukan penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan siswa itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa definisi dari standar penerimaan mahasiswa tersebut? Tes talenta bawaan merupakan penilaian individu siswa yang didasarkan pada potensi bawaan individu tersebut. Setiap siswa memiliki bakat bawaan yang unik, dan tes ini mengungkap bakat bawaan tersebut untuk dapat dipetakan potensi kesuksesannya. Seseorang dapat meraih kesuksesan maksimal jika dia bekerja sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Lalu mekanisme yang akan tim afirmasi berikan adalah, yang pertama, kita akan membentuk badan penerimaan mahasiswa baru yang siap untuk melakukan riset-riset terhadap talenta dan bakat siswa yang unik dan beragam. Yang kedua, badan penerimaan mahasiswa tersebut hanya akan melakukan tes talenta bawaan tanpa campur tangan hasil nilai atau tes akademis yang siswa peroleh sebelumnya. Dan yang ketiga, PTN akan memberikan standar kelayakan talenta bawaan siswa tersebut dengan memperhatikan dan menimbang syarat-syarat tertentu. Dan yang ke Lalu masuk kepada argumentasi saya. Yang pertama, mengapa indeks penerimaan mahasiswa baru yang hanya didasarkan pada tes talenta bawaan dapat dibenarkan. Dan yang kedua, saya akan membahas bagaimana di tim afirmasi kita dapat mendapatkan hasil terbaik mengenai kesuksesan siswa kelak ketika mosi ini diberlakukan. Masuk pada argumentasi saya yang pertama, mengapa indeks penerimaan mahasiswa baru yang hanya didasarkan pada tes talenta bawaan dapat dibenarkan. Subargumentasi yang pertama, mengapa talenta bawaan siswa sangat penting untuk dikembangkan dan diutamakan. Kami berpikir bahwa dengan diterapkannya indeks talenta bawaan penerimaan mahasiswa baru ini akan mempermudah siswa itu sendiri. Secara harfiah, menurut KBBI, bakat atau yang bisa disebut juga dengan talenta merupakan dasar kepandaian, sifat, dan pembawaan yang dibawa sejak lahir. Oleh karena itu, harusnya indeks ini dapat mempermudah siswa, karena di mana bahwa setiap manusia memiliki bakat yang dibawa sejak lahir dan dapat digali juga dilatih sejak usia dini, Dewan Juri yang terhormat. Dengan memperhatikan bakat sejak usia dini, tentunya orang tua akan selalu memberikan dukungan juga membantu siswa untuk mencapai hasil yang maksimal mengenai bakatnya sendiri. Ada yang dari kecil sudah terlihat pandai menyanyi, maka otomatis orang tuanya akan peka dengan bakat anak tersebut dan akan menindaklanjutinya, seperti diberikan pelatihan, les privat, dan lain sebagainya. Dengan dengan seiring berjalannya waktu, karena bakat tersebut sudah dilatih sejak dini, maka ketika dewasa nanti akan menjadi bibit unggul terhadap bidangnya masing-masing, Dewan Juri yang terhormat. Contohnya, jika siswa yang memiliki bakat kuat dalam bidang ilmu matematika, mungkin jika dia meneruskan bakat tersebut melalui kejurusan matematika, ia akan menjadi pribadi unggul dalam dunia kerja nanti, seperti menjadi aktuaris, akuntan, ahli data scientist, data analis, ahli statistik, dan lain sebagainya, Dewan Juri yang terhormat. Jika anak tersebut sejak kecil terlihat memiliki kecapakan yang baik, lalu meneruskan ke universitas dengan jurusan ilmu komunikasi, hukum, dan lain sebagainya, mungkin itu akan menjadi jembatan dia untuk mendapatkan kesuksesan secara maksimal. Berbeda dengan tim oposisi yang mana di status quo lebih mengedepankan akademi siswa daripada bakat siswa, mungkin akan menghambat pencapaian kesuksesan siswa itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat, karena mereka sibuk mengejar akademis mereka sampai lupa dengan bakat apa yang sebenarnya potensial dalam diri mereka, Dewan Juri yang terhormat. Lalu masuk pada subargumentasi yang kedua, mengapa mekanisme penerimaan mahasiswa baru di status quo tidak efektif. Kami berpikir bahwa mekanisme di status quo tidak efektif mengingat banyak kasus mahasiswa yang merasa salah dengan jurusan yang saat ini sedang mereka jalani. Hal ini sama dengan subargumentasi saya yang pertama. Para siswa di SMA hanya sibuk dengan nilai dan prestasi akademis, tetapi mereka mengabaikan progres pengembangan bakat atau talenta yang mereka miliki sejak lahir, Dewan Juri yang terhormat. Sehingga saat jadwal penerimaan mahasiswa baru, mereka hanya akan berkutat dengan ketetatan
atau passing grade yang dimiliki setiap prodi di universitas. Terkadang mereka kebingungan dengan apa jurusan yang akan mereka ambil, sehingga mereka akan mencari jurusan yang memiliki passing grade kecil dan akan memudahkannya masuk ke PTN. Kami berpikir bahwa pemikiran seperti yang penting masuk PTN dulu aja, urusan survive di jurusan nanti saja harus dihilangkan Dewan Juri yang terhormat. Karena dengan pemikiran atau stigma seperti ini, mahasiswa kelak nanti masih akan kesusahan menjalani program studi tersebut dikarenakan tidak sesuai dengan bakat yang secara alami mereka miliki Dewan Juri yang terhormat, sehingga pada akhirnya mereka akan melabeli dirinya sendiri sebagai mahasiswa yang salah jurusan dan akan mempengaruhi karir mereka di dunia kerja nanti Dewan Juri yang terhormat. Seharusnya para calon mahasiswa melakukan riset terlebih dahulu mengenai jurusan yang akan mereka pilih dan disesuaikan dengan bakat yang dimilikinya. Maka dari itu, tes talenta bawaan ini harus dibenarkan dan direalisasikan Dewan Juri yang terhormat. Masuk pada argumentasi saya yang kedua, bagaimana kita akan mendapatkan hasil terbaik mengenai kesuksesan maksimal siswa ketika mekanisme ini diberlakukan. Kami berpikir bahwa di tim afirmasi kita dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sekaligus menaikkan pertumbuhan ekonomi Dewan Juri yang terhormat. Dengan mahasiswa belajar sesuai dengan bakat yang mereka miliki akan membuat mahasiswa itu lebih mudah survive dan mendalami keahlian mereka pada masing-masing bidangnya yang mereka tekuni Dewan Juri yang terhormat. Hal ini akan menghasilkan kelulusan mereka tidak cuma-cuma seperti menjadi pengangguran karena mereka salah jurusan, tetapi mereka akan menjadi ahli dan pribadi unggul, dan otomatis kelak nanti mereka akan mendapatkan kesuksesan yang maksimal. Dan hal ini pula akan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu, kami sebagai tim afirmasi membenarkan mosi ini dan kami bangga sebagai tim afirmasi.